salah satunya stasiun Manggarai. Hati-hati pintu sebelah kiri dibuka, hati-hati pintu sebelah Ya, pemirsa, kiri pagi dibuka. tadi para pengguna kereta komuter lain berbagai jurusan mengalami gangguan dampak dari jalur yang tergenang air di kawasan Jakarta Kota. Perjalanan Bogor Line saat ini hanya sampai stasiun Jayakarta dan Manggarai untuk kembali ke stasiun Bogor atau Nambung. Sementara untuk lintas Bekasi Cikarang, kereta hanya sampai di stasiun Angke dan stasiun Kemayoran untuk kembali ke Bekasi Cikarang. Sementara itu, Tanjung Priok Line perjalanan belum dapat dilalui. Ya, pemirsa, banjir setinggi setengah meter masih merendam area stasiun Kampung Bandan hingga menghambat perjalanan kereta api komuter lain, pemirsa. Hingga saat ini hanya melayani perjalanan dengan tujuan akhir stasiun Jayakarta. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan kami Berliana Mileni langsung dari stasiun Kampung Bandan. Halo, selamat siang Berliana, seperti apakah kondisi perjalanan kereta api komuter lain saat ini? Ya, Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di tengah rel kereta api di stasiun Kampung Bandan. Yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda bahwasanya memang di sepanjang rel stasiun Kampung Bandan ini sudah digenangi air yang cukup tinggi, pemirsa. Menurut informasi dari petugas tadi memang ketinggian dari air ini mencapai 20 hingga 50 cm. Dan genangan banjir stasiun Bandan ini juga akhirnya memang menghambat operasional dari kereta menuju ke stasiun Kampung Bandan ini, pemirsa, karena mengingat memang sangat tidak kondusif untuk bisa dilalui, karena memang kalau menurut informasi dari petugas ini memang lebih parah dari hari-hari kemarin, mengingat dari malam tadi ini Jakarta sudah diguyur hujan sejak jam 2 dini hari, dan belum bisa dipastikan, pemirsa, kapan stasiun Kampung Bandan ini bisa kembali beroperasi. Mungkin diperkirakan bisa mencapai 1 hari lebih kalau dilihat dari hari sebelumnya. Dan dari genangan yang terjadi ini menyebabkan tidak dilayaninya perjalanan stasiun menuju Kampung Bandan. Jadi untuk masyarakat yang memang dari Depok ataupun dari Bogor ini hanya sampai stasiun Manggarai saja. Kemudian untuk stasiun di tujuan Cikarang ini hanya melayani perjalanan hingga stasiun Angke dan juga stasiun Kemayoran. Dan untuk jalur Tanjung Priok ini sepenuhnya dibatalkan. Demikian, Pram dan juga pemirsa, saya kembalikan Anda di studio. Baik, Berliana, ini mengingat banjir merendam stasiun Kampung Bandan hingga menonaktifkan perjalanan di sana. Apakah ada usaha dari pihak stasiun ini untuk menyedot air keluar dari jalur rel? Ya, Pram, menurut informasi dari petugas, memang seperti biasa kalau memang hujan deras seperti ini tidak ada langkah khusus yang dikerjakan oleh pihak dari komuter lain. Jadi air dari genangan rel kereta api ini akan dibiarkan mengalir begitu saja. Nanti pembuangan akhirnya ke selokan ataupun di pusat air nanti yang di ujung belakang saya, pemirsa. Jadi memang tidak ada langkah khusus seperti penyedotan dan seperti itu, hanya membiarkan aliran ini mengalir sampai ke selokan di sekitar stasiun Kampung Bandan, Pram. Baik, terima kasih banyak Berliana melaporkan langsung dari stasiun Kampung Bandan, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hujan deras yang menyebabkan genangan tinggi merendam ruas jalan Yosudarso Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya, petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol.
Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir mahal jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau kemana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit mana? di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, terus diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, tadi turun di mana naik tolnya, Pak? Nanti turun di depan wali kota. Oke, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih, Tinggi ya? tinggi sepaka. Oke. Dengan Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. banyak yang masuk tol. Ini banjirnya terparah atau gimana ya selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ini udah kelihatan kan motor kepada mogok. 60 cm ada, 30? Ininya 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tingginya banjir membuat sejumlah mobil dan sepeda motor mogok. Banjir merendam akses jalan di Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara dan membuat kendaraannya berasap. Tak hanya mobil, pemirsa, sejumlah sepeda motor juga mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara terendam banjir hingga mencapai 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan aktivitas perekonomian. Sementara itu, pemirsa, banjir setinggi hingga 60 cm merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu, kendaraan yang nekat menerjang banjir pun mengalami mogok. Arus lalu lintas pun tersendat akibat banjir kali ini. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara ini terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Tinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kelas jadinya. Jadi jalan kaki dari kelas sampai ke Empo. Ini dari kapan sih, Mbak? Banjirnya, Pak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga kena juga sih kayak gini. Ya, pemirsa, tingginya banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu pagi ini membuat sejumlah pertokoan pun tutup untuk sementara karena lahan parkir tidak bisa digunakan akibat banjir. Banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu ini. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah pertokoan pun ditutup sementara. Karena lahan parkir di area pertokoan terkena banjir yang cukup tinggi. Dan banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sejumlah titik di Jakarta kembali terendam banjir.
Dari Kelapa Gading pemirsa, kita beralih ke kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC ini dan arah sebaliknya pun terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motor yang mati terendam air. Ya pemirsa, inilah kondisi di mana daerah di kawasan Mangga 2 pemirsa, tepatnya di depan kawasan WTC ini masih terendam banjir. Dan menurut informasi yang kami dapatkan hingga menuju siang hari ini pemirsa, ketinggian banjir pun dikatakan sudah mulai surut di sana. Namun sejumlah kawasan masih terendam pemirsa. Beberapa jalan pun masih sudah bisa digunakan dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun hanya dengan memperlambat laju kendaraan pemirsa, dan diimbau juga harus selalu berhati-hati mengingat banjir masih berendam sejumlah titik dan mengingat banyak anak-anak di sana. Untuk para orang tua di luar sana untuk mengimbau anak-anak segera menghindari genangan air untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang cukup berbahaya seperti aliran listrik yang berada di sejumlah jalan pemirsa. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyuri ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan. Ya pemirsa, debit air di Sungai Banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Guna mengantisipasi materi sampah yang hanyut terbawa arus Sungai Ciliwung, 2 unit alat berat dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Masyarakat pun yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung diimbau untuk selalu waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa, Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu Sungai Ciliwung di kawasan puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore nanti, dan saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm. Ya pemirsa, kembali di Breaking News pemirsa, dan kita akan kembali memantau seperti apakah kondisi banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pemirsa. Dengan rekan kami Salam Pulungan sudah ada berada di lokasi. Selamat siang rekan Salam. Ya Salam, di belakang Anda masih ada banjir di sana. Apakah makin siang hari ini, apakah ketinggian banjir di sana sudah semakin surut? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk ketinggian banjir sendiri di tempat kami melaporkan saat ini ketinggiannya sudah mulai surut di ketinggian 10 sampai 20 cm. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada 2 jam yang lalu. Memang untuk ketinggian air ini bahkan mencapai 40 cm. Dan bisa dilihat juga Pram dan juga pemirsa untuk arus lalu lintas kendaraan sendiri yang mengarah dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara. Saat ini untuk arus kendaraan aja sudah bisa dilintasi di 3 lajur di sisi kanan begitu. Memang berbeda situasinya kalau pada 2 jam yang lalu ini hanya bisa dilintasi 1 lajur saja di bagian sisi kanan. Namun saat ini
karena air ini juga sudah mulai surut sehingga arus kendaraan ini juga sudah bisa dilintasi di 3 lajur di sisi kanan dengan kecepatan mulai dari 20 sampai 40 km per jam. Dan dapat kami informasikan juga Pram dan juga pemirsa bahwa untuk arus lalu lintasnya sendiri memang juga sudah berbeda. Kalau pada pagi hari tadi memang sempat terjadi adanya ketersendatan dan juga kepadatan arus lalu lintas karena memang kendaraan ini tidak bisa melintas di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Namun saat ini untuk kepadatan lalu lintas sudah tidak terlihat dan arus kendaraan ini juga sudah mulai normal begitu. Meskipun saat ini juga masih terdapat adanya genangan air setinggi 10 sampai 20 cm yang memang diharapkan juga oleh masyarakat yang memang ini mengharapkan pada pemerintah agar nantinya segera ada perbaikan dari saluran air sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terjadi. Pram. Oke, baik, Salam. Artinya hingga siang hari ini banjir di Cempaka Putih sudah mulai surut dan sudah berangsur normal di sana. Nah, rekan Salam, selain dengan intensitas hujan yang sangat deras di sana, ini banjir yang merendam daerah Cempaka Putih ini berasal dari mana sih? Apakah memang karena saluran air yang tersumbat di sana? Ya, Salam. Ya, pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama rekan Salam Pulungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta ini terputus, pemirsa. Ya, sebelumnya pemirsa kita ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, pemirsa. Sambil menanti hubungan komunikasi kami bersama Salam Pulungan terhubung kembali. Pemirsa, hujan deras disertai meluapnya aliran Kali Angke membuat ratusan rumah di Jalan Pesing, Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat juga terendam banjir hingga mencapai setengah meter. Banjir merendam ratusan rumah warga Pesing, Poglar, Cengkareng, Jakarta Barat, pemirsa, di mana dengan ketinggian 40 hingga 50 cm ini terjadi sejak subuh tadi, usai diguyur hujan semalaman. Selain guyuran hujan, banjir juga disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Angke yang persis berdekatan dengan permukiman warga. Tak hanya rumah, banjir juga merendam sejumlah kendaraan milik warga. Warga berharap agar pemerintah sempat menyediakan pompa penyedot air di permukiman mereka. Cm 40-50 cm lah. Kalau sekarang udah mulai surut atau gimana? Surut, udah mulai surut. Udah mulai surut, Bang. Iya. Ini kan langganan banjir ya, Bang, pemukiman. Ada langganan banjir di sini. Harapan Abang sendiri, Bang, sebagai warga ini apa sih, Bang? Pengennya sih jangan banjir. Harusnya ada pompa, cepet biar surut. Cepet kesedot. Jangan setiap banjir, setiap hujan selalu banjir. Setiap hujan selalu banjir. Ya, pemirsa, tingginya curah hujan di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi tadi mengakibatkan ratusan rumah warga di Kafling, Buaran terendam banjir. Sejak Sabtu malam, pemukiman di Kafling, Buaran, Bekasi Kota terendam banjir. Kondisi drainase yang buruk serta berada di dataran yang rendah membuat ratusan rumah terendam banjir apabila hujan deras. Hingga kini ketinggian air sudah mencapai 1 hingga 1,5 meter. Selain curah hujan yang tinggi, saluran air Kali Buaran yang kecil dan tersumbat, sebagian warga pun mengungsi di musola dan sebagian bertahan di lantai atas rumah. Kondisi ini pun membuat aktivitas warga jadi terganggu. Selain di permukiman warga Bekasi Kota, Jalan Pantura tepatnya di kawasan Teguh Umar, Cibitung, Kabupaten Bekasi juga terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 70 hingga 80 cm. Akibatnya kendaraan roda dan roda 2 dan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Sementara itu akses jalan dari Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya lumpuh dan mengalami kemacetan yang cukup panjang. Tadi pagi dikarenakan untuk wilayah Jakarta ini mengalami hujan lokal ya dari tadi malam, dan dari 600
cm naik ke sekarang 730 cm sih. Dan kemungkinan nanti sore bakal ada kenaikan lagi dikarenakan info dari Bendung Katulampa. Sementara itu pemirsa, polisi mengerahkan perahu karet untuk mengangkut warga melintasi banjir di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat tadi pagi. Ya pemirsa, 10 unit perahu karet berukuran kecil ini dikerahkan dan didorong petugas kepolisian secara manual. Warga yang hendak berangkat kerja atau berpergian menaiki perahu agar bisa melintas. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu sehingga mereka tak perlu berbasah-basahan dan terendam air untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Perahu ditarik petugas menempuh jarak hampir 1 kilometer. Tadi naik apa ke sini? Naik bakso, itu sepertinya di Cempaka Putih. Oh, karena Beroperasi karena banjir. karena banjir ya. Tapi setahu Mbak di sini memang sering banjir atau gimana? Sering banjir. Jadi sekarang gimana nih dengan ada bantuan naik perahu oleh Pak Polisi nih? Sangat membantu. Terima kasih Pak Polisi. Ya pemirsa, tingginya banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pagi tadi juga membuat sejumlah pertokoan tutup sementara. Karena lahan parkir tidak bisa digunakan akibat banjir. Ya pemirsa, tadi pagi banjir merendam akses Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara pada pagi tadi. Aktivitas warga terganggu dan sejumlah pertokoan ditutup sementara. Karena lahan parkir saat ini pemirsa di area pertokoan terkena banjir yang cukup tinggi. Banjir ini akibat curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan sejumlah titik di Jakarta kembali tergenang banjir. Sementara di kawasan Mangga 2 pemirsa, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara ini juga lumpuh total akibat banjir. Banjir setinggi 80 hingga 90 cm memaksa kendaraan memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Para karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motor yang mati terendam air. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara juga ikut terendam banjir. Akibatnya jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Banjir setinggi hingga 80 cm merendam ruas jalan Jembatan 3 di Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Sejumlah warga bahkan nekat berjalan kaki menerjang banjir demi bisa sampai ke tempat tujuan. Adapun banjir ini disebabkan curah hujan yang tinggi dan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Ini naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor. Terus motornya? Motornya ditinggal di kos jadinya. Jadi jalan kaki dari kos sampai ke Empo. Ini dari kapan sih Mbak banjirnya Pak? Dari aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga kena juga sih kayak gini. Sementara itu pemirsa, Taman Pemakaman Umum TPU Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur juga tergenang banjir pada pagi tadi. Ketinggian air pun pada sejumlah pemakaman yang posisi di dataran rendah mencapai 30 cm.
Tak hanya jalan yang tergenang banjir, Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa Durensawit Jakarta Timur pun terendam air. Puluhan makam ini sebagian hampir tertutup air, bahkan ada yang hanya terlihat batu nisannya saja. Banjir di sebagian area pemakaman disebabkan drainase tidak mampu menampung air dari hujan deras sejak kemarin sore. Tinggiannya kurang lebih 30 cm. Kalau untuk dataran yang tinggi tidak tergenang air, ya paling cuma dataran yang rendah aja yang tergenang air di belakang. Banjir di pemakaman membuat petugas segera membersihkan saluran air. Kini banjir di sejumlah pemakaman sudah mulai surut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak tadi malam membuat Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi terendam banjir. Banjir tingkat ketinggian mencapai 60 cm ini melumpuhkan jalan penghubung antara Jakarta Pusat dengan Jakarta Utara. Hujan deras sejak tadi malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 60 cm. Dua lajur dari arah Rawasari, Jakarta Pusat menuju Kelapa Gading, Jakarta Utara sudah tidak dapat dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Sementara itu, sebuah mobil ambulans nekat menerobos banjir di Jalan Ahmad Yani demi membawa pasien darurat ke rumah sakit. Sejumlah pengendara roda 2 yang tetap nekat menerobos banjir langsung mogok. Sedangkan beberapa pemotor memilih naik ke atas trotoar agar tetap bisa melintas. Banjir juga membuat banyak pengendara roda 4 yang baru keluar dari gerbang tol Cempaka Putih tak berani melintas. Jadi dari arah puncak terus baru pulang. Dari semalam katanya hujan, makanya pas keluar tol udah nggak bisa lewat. Oh, ini mau balik? Mau balik. Banjir. Banjir muncul pertama kali saat dini hari. Buruknya saluran air atau drainase tidak mampu menampung debit air hujan. Dari Jakarta, Ran Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras juga menyebabkan genangan tinggi merendam ruas jalan Yosudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara hingga tidak bisa dilalui kendaraan roda 2. Akhirnya petugas jalan tol dalam kota Wiyoto Wiono terpaksa membolehkan para pengendara motor melintasi area ruas jalan tol. Para pengendara sepeda motor di pintu masuk tol dalam kota Wiyoto Wiono dari arah Cempaka Putih menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara ini terpaksa diperbolehkan para petugas melintasi ruas jalan tol untuk menghindari genangan tinggi akibat hujan deras pada pagi tadi. Genangan mencapai 60 cm yang terjadi di Jalan Yosudarso menuju Tanjung Priok tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Bahkan beberapa pengendara sepeda motor yang tetap nekat melintas sampai terjatuh ke dalam genangan. Petugas tol meminta agar pengendara yang melintas di ruas tol untuk keluar di pintu tol terdekat sehingga dapat menghindari genangan banjir di jalan tersebut yang mencapai kurang lebih 2 km. Udah lewat Cempaka Putih, banjir kalah jadi saya putar kalah. Emang dari mana mau ke mana, Pak? Dari Cilandak mau ke Rumah Sakit Koja, kerja di rumah sakit mana? Di Koja, di Rumah Sakit Koja, Pak. Ini berarti tadi diarahkan naik tol atau gimana, Pak, tadi sama petugasnya? Ya, udah diputar di Cempaka Putih, diarahkan sama petugas untuk naik tol. Naik tol, dan turun di mana naik tolnya, Pak? Tadi turun di depan wali kota. Nah, ini banjir parah tadi berarti, Pak? Parah di Cempaka Putih. Tinggi ya? Tinggi, sepakat. Oke. Jadi minta dibukain semua tuh kan pada ngumpul di jalan tol. Banyak yang masuk tol? Banyak. Ini banjirnya terparah atau gimana ya selama Bapak kerja di daerah Kelapa Gading ini, Pak? Yang tahun kemarin itu 2020 terakhir saya. Berarti ini terparah setelah 2020 atau gimana? Iya, benar. Oke nih, Pak. Ini banjir tadi berapa sentimeter yang Bapak lihat tadi di sana? Ini udah kelihatan kan motor pada mogok. 60 cm ada, 30? Mendingan 60 cm. Warga berharap agar pemerintah Provinsi Jakarta segera membenahi saluran air yang diduga tersumbat sehingga tidak menampung debit air saat hujan deras datang. Sehingga aktivitas warga tidak terganggu dengan kejadian seperti ini. Dari Jakarta, Sofyan Yurdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota dan sekitarnya sejak malam tadi membuat debit air di pintu air Manggarai mengalami peningkatan.
Debit air di sungai banjir Kanal Barat Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat, pagi tadi mulai mengalami peningkatan setinggi 730 cm. Walaupun masih berstatus siaga 4, tetapi petugas UPK Badan Air tetap bersiaga. Guna mengantisipasi material sampah yang hanyut terbawa arus sungai Ciliwung, 2 unit alat berat pun dan 3 truk sampah disiagakan di lokasi. Masyarakat yang tinggal di bantaran kali Sungai Ciliwung pun diimbau untuk selalu waspada akan datangnya banjir yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat tinggi permukaan air di Bendung Katulampa Bogor mencapai angka 100 cm atau siaga 3. Warga di bantaran kali Ciliwung diimbau waspada. Debit aliran Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor naik drastis di angka 100 cm dari sebelumnya 40 cm. Kenaikan volume ini terjadi usai wilayah hulu Sungai Ciliwung di kawasan Puncak dilanda hujan dengan intensitas tinggi sejak Sabtu malam. Petugas Bendung Katulampa mengimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada. Air diprediksi akan tiba di Jakarta pada Minggu sore nanti dan saat ini kondisi debit air berangsur menurun di angka 80 cm. Dan pemirsa, kita akan kembali memantau kondisi banjir di kawasan Cempaka Putih, Jakarta, pemirsa, dengan rekan kami Salam Pulungan di sana. Selamat siang, rekan Salam. Ya, Salam, bisa Anda laporkan kepada kami apakah kondisi banjir di tempat Anda melaporkan saya sudah benar-benar surut di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk banjir sendiri ini sudah tidak tampak lagi karena memang banjir beberapa saat yang lalu ini sudah surut di tempat kami melaporkan yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Memang berbeda situasinya, Pram dan juga pemirsa. Kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang untuk banjir sendiri ini masih berada di kisaran 40 cm. Namun memang untuk saat ini di waktu real time saat ini atau di pukul 11:38 saat ini untuk banjir sudah tidak tampak. Yang hanya terdapat adanya genangan di satu titik yang memang genangan sendiri ini akan mengalir ke saluran air yang ada di bawahnya atau berada di jalur pedestrian atau di jalur pejalan kaki di trotoar ini. Dan memang dapat kami informasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah normal, artinya sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga antrian kendaraan yang akan melintas dari arah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Utara. Karena memang saat ini untuk banjir sudah tidak tampak, yang artinya untuk arus lalu lintas sendiri ini juga sudah mulai sudah tampak normal dan juga cenderung landai ya. Karena memang untuk kepadatan sendiri terjadi pada pagi hari tadi dan saat ini juga sudah tidak tampak adanya kemacetan ataupun juga arus lalu lintas yang tersendat karena memang menunggu banjir ini hingga surut. Kalau pada pagi hari tadi memang kalau kita bisa sampaikan, Pram dan juga pemirsa, bahwa untuk kendaraan sendiri yang bisa dilintasi jalurnya hanya di pada bagian lajur sebelah kanan saja. Tapi untuk saat ini untuk seluruh lajur ataupun juga jalur yang mengarah ke Jakarta Utara saat ini sudah normal dan juga sudah bisa dilintasi baik itu oleh kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 yang memang arus lalu lintasnya sudah tampak normal. Dan dapat kami informasikan juga, Pram dan juga pemirsa, bahwa memang untuk kawasan ini di titik kami melaporkan ini memang menjadi langganan banjir selama beberapa tahun terakhir yang memang diharapkan juga oleh warga ataupun juga pengendara yang melintas bahwa nantinya semoga akan adanya perbaikan saluran air yang sehingga banjir seperti pada pagi hari tadi ini tidak kembali terjadi. Pram. Tadi beberapa saat yang lalu di segmen sebelumnya kita sempat live di sana, banjir masih terlihat di belakang Anda. Saat ini sudah mulai surut di sana, sudah dipastikan surut di sana. Nah, ini adakah dari petugas tempat tadi menyedot air untuk membuang air di sana sehingga cepat surut atau seperti apa di sana, rekan Salam?
Ya, Pram dan juga pemirsa dapat kami informasikan banjir surut ini memang tidak dilakukan upaya apapun dari sejumlah pihak manapun dan hanya menunggu air ini surut dengan sendirinya. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa di bagian sisi kiri jalan ini merupakan adanya jalur untuk saluran air yang memang ini air sendiri mengalir ke arah saluran air tersebut meskipun ini dalam debit yang kecil untuk pintu airnya sendiri, sehingga ini menyebabkan adanya debit air yang meningkat ketika hujan pada malam hari hingga pagi hari tadi ini terjadi, sehingga saluran air ini menjadi tersumbat dan saat ini juga sudah tampak normal ya untuk dari saluran air tersebut, yang memang diharapkan oleh warga juga agar nantinya akan ada perbaikan dari saluran air ataupun juga untuk pelebaran dari saluran air sehingga banjir seperti pagi hari ini yang pada pagi hari tadi juga sudah tidak kembali terjadi di kemudian hari, Pram. Langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak malam tadi membuat sejumlah lokasi terendam banjir. Di Jalan Mangga 2 Dalam, Sawah Besar, Jakarta, banjir menghambat aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam hampir seluruh jalan di Mangga 2 Dalam, Sawah Besar. Banjir yang menggenangi Jakarta di Minggu pagi ini menghambat aktivitas warga. Sejumlah pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Banjir akibat hujan yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam hingga pagi tadi. Masih di kawasan Mangga 2, tepatnya di Jalan Raya WTC Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara, pemirsa juga lumpuh total akibat banjir tadi pagi. Banjir mencapai 80 hingga 90 cm ini memaksa kendaraan pun memutar arah dan sejumlah kendaraan yang nekat menerobos pun mengalami mati mesin. Banjir di Jalan Raya WTC dan arah sebaliknya terjadi sejak Minggu dini hari akibat curah hujan yang tinggi dan ditambah tingginya permukaan air laut. Sejumlah karyawan yang melintas pun mengeluhkan banjir karena terhambat untuk masuk kerja karena sepeda motor yang mati terendam air. Banjir juga menggenangi kawasan pemukiman warga di Jalan Swadaya Pesing, Poglar Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat. Ketinggian debit air 40 cm menutup akses jalan dan masuk ke dalam rumah warga. Sebanyak ratusan keluarga pun di 2 RW terdampak banjir di Kelurahan Kedaung. Warga berupaya mengevakuasi barang, menyelamatkan kendaraan mereka ke tempat yang lebih tinggi. Ya, pemirsa, tingginya banjir membuat sejumlah mobil dan sepeda motor yang melintas pun jadi mogok. Ya, pemirsa, banjir merendam akses jalan di Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil nekat menerjang banjir di Jalan Boulevard Raya Kelapa Gading, Jakarta Utara dan membuat kendaraannya pun jadi berasap. Tak hanya mobil, sejumlah sepeda motor juga alami mogok. Hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat area Kelapa Gading, Jakarta Utara ini terendam banjir hingga 60 cm. Banjir menghambat aktivitas warga dan aktivitas perekonomian. Sementara pemirsa, banjir setinggi hingga 60 cm juga merendam kawasan Pulau Mas dan Kayu Putih, Jakarta Timur. Bahkan sejumlah warga terpaksa menggunakan perahu dayung untuk beraktivitas. Sementara itu kendaraan yang nekat menerjang banjir mogok. Arus lalu lintas pun tersendat akibat banjir. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Kea Dea
Della Rosa, langsung dari kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang, Kea. Kea, bisa Anda laporkan kepada kami saat ini seperti apakah kondisi banjir di sana, Kea? Baik, Pram dan juga pemirsa di rumah, saat ini saya sedang berdiri di depan Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan di tempat saya berdiri saat ini di Jalan Boulevard Barat Daya, terpantau masih digenangi air banjir setinggi 20 cm. Seperti yang pemirsa ketahui, sejak kemarin Jakarta telah diguyur hujan dan mengakibatkan di beberapa titik di kota Jakarta adanya banjir akibat dari air kali yang meluap. Khusus di Jakarta Utara di depan Mall of Indonesia ini, air kali Sunter meluap sehingga menggenangi jalanan yang berada tepat di tempat saya berdiri. Dan jalan Boulevard Barat Daya ini telah digenangi air banjir sejak pukul 4 pagi subuh tadi. Dan bila Anda lihat di layar kaca Anda, itu adalah pintu keluar tol Pulau Gebang, Kelapa Gading. Terdapat sedikit kemacetan di sana karena beberapa mobil melihat adanya genangan banjir serta mereka ingin menerka-nerka apakah mobil mereka bisa melewatinya, karena sejak tadi saya di sini memang beberapa mobil rela dan bahkan sedikit nekat untuk menerobos karena mereka anggap banjir yang ada di sekitaran Mall of Indonesia, tepatnya di depan pintu keluar tol Kelapa Gading Pulau Gebang ini tidak terlalu tinggi, mengakibatkan beberapa dari mobil terpaksa dan juga nekat untuk menerobos. Dan memang dari warga sekitar, informasi yang saya dapatkan adalah lokasi ini seringkali langganan banjir akibat dari adanya air kali yang meluap. Sejak pukul 4 tadi hingga pukul saat ini jam 11, beberapa titik di kawasan Pluit Mall of Indonesia masih dilanda banjir. Ya, beberapa petugas juga terlihat sudah mengamankan ataupun memberikan arahan kepada beberapa mobil yang baru saja keluar dari tol Kelapa Gading Pulau Gebang untuk tetap melintas begitu. Dan di seberang Mall of Indonesia juga lalu lintas terpantau ramai lancar dan beberapa motor juga nekat untuk menerobos. Memang karena Jakarta diguyur hujan sejak beberapa hari lalu, pemirsa, tidak heran kita melihat adanya titik-titik baru ataupun titik-titik yang seringkali langganan banjir, kembali banjir di bulan-bulan cuaca yang selalu hujan ini. Dan di ujung sana, tepat di depan pintu keluar jalan tol Kelapa Gading dan Kelapa Gading Pulau Gebang, maksud saya, sudah ada juga truk polisi seperti itu untuk membantu memberikan arahan lalu lintas di sekitar jalan Danau Boulevard, di jalan Boulevard Barat Daya. Sehingga beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa di rumah yang ingin melalui ataupun melintas di jalan Boulevard Barat Daya ataupun ingin berwisata ke Mall of Indonesia, dapat mencari jalan alternatif lain untuk menghindari banjir yang ada di kawasan Mall of Indonesia Jakarta Utara ini. Kembali ke studio, Pram. Ya, Kea Della Rosa melaporkan langsung dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, banjir yang menggenangi sejumlah titik di Jakarta juga membuat Wali Kota Jakarta Utara meninjau kawasan rentan banjir. Sejumlah jalan terlihat tergenang air, miris justru terdapat anak-anak yang bermain air di genangan. Mulai sejak tadi pagi kami memonitor semua wilayah kami, terutama di Jakarta Utara ini, karena sebagaimana kita ketahui sejak malam tadi hujan turun cukup deras.
dengan intensitas yang cukup tinggi dan itu merata di seluruh wilayah di Jakarta Utara ini. Ada beberapa titik memang yang tergenang dan sampai dengan saat ini pukul 10.45 ini kita lihat di Jalan Gunung Sahari Raya dan juga kami tadi melintasi Jalan RE Marta Dinata di depan Ancol itu air masih kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Kami tentunya menghimbau kalau kita lihat ada warga kita yang sedang bermain air di sini untuk segera meninggalkan lokasi banjir demi keamanan dan keselamatan bersama. Terutama juga tadi di sepanjang Jalan RE Marta Dinata kami pada saat melintas melihat anak-anak kecil sedang bermain. Kami khawatir karena Kali Ancol juga sudah rata dengan Jalan RE Marta Dinata itu sendiri. Jadi kami menghimbau warga kami untuk segera meninggalkan lokasi banjir, menjaga keselamatan diri. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak Polri, dengan pihak TNI, termasuk juga dengan pihak sumber daya air untuk terus memonitor, memantau, dan melakukan penyedotan genangan. Ya pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta Utara terendam banjir dan membuat pengendara tak bisa melintas. Petugas kepolisian menyediakan beberapa jalur alternatif. Kami bersama 3 pilar sudah menyiapkan Satgas Bencana, kemudian personil kami sudah kami gelar. Ini kita lihat beberapa ruas jalan tidak bisa dilewati, tentunya nanti personil kami akan mengarahkan untuk jalan-jalan mana yang tidak bisa dilewati, jangan sampai nanti pengendara memaksakan kendaraannya dan akhirnya nanti akan mobilnya mogok dan menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Jadi itu kemudian tentunya kami juga tadi sudah koordinasi dengan PLN juga, karena pas banjir minggu lalu ada korban jiwa di tempat kami. Jadi beberapa titik pada hari ini selama genangan masih ada mungkin akan kami padamkan lampunya. Tentunya yang terdampak saat ini yang lumayan parah yaitu Gunung Sahari. Kemudian tadi sampaikan wali kota yaitu di RE Marta Dinata di depan Ancol. Kemudian di beberapa ruas di Kelapa Gading. Kemudian tadi pagi di daerah Pluit juga ada beberapa, cuma ini sudah cepat surut. Yang masih agak dalam tinggal di Gunung Sahari, Marta Dinata. Diguyur hujan sejak Sabtu malam pemirsa, Jalan Pantura di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 80 cm. Akibatnya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menerobos banjir mengalami mati mesin. Inilah banjir yang merendam Jalan Pantai Utara, Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Minggu pagi. Para pengendara yang melintas dari arah Cikarang ke Bekasi dan sebaliknya mengalami mati mesin akibat menerobos banjir. Para pedagang yang berada di pinggir jalan pun terpaksa tutup karena banjir, bahkan pintu akses masuk ke RSUD Kabupaten Bekasi pun tergenang banjir. Banjir setinggi 70 cm ini akibat hujan sejak Sabtu malam dan sistem drainase yang buruk. Para pengendara berharap pemerintah Kabupaten Bekasi segera membenahi drainase yang buruk sehingga tidak banjir saat turun hujan. Lewat, tapi untuk mobil kecil kayaknya pada mati, apalagi sepeda motor nggak bisa lewat. Berarti aktivitas jalan di sini sendiri lumpuh bang ya akibat terendam banjir bang ya? Iya, kayaknya untuk hari ini nggak tahu ke depannya. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan kami Ahmad Jauhari Lutfi di Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara. Selamat siang, Jauhari. Seperti apakah kondisi banjir terkini di sana? Ya. Baik, Pram dan juga pemirsa iNews yang ada di rumah. Saat ini saya sedang berada di Kampung Kaum Lebak, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, di mana hujan yang mengguyur sejak Sabtu malam ini membuat ratusan rumah yang berada di Kaum Lebak, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara terendam banjir setinggi 80 cm hingga 1 meter. Untuk rumah warga sendiri yang terdampak sebanyak 230 kakak, begitu Pram? Anda melaporkan saat ini, apakah ini salah satu desa terparah terkena banjir di sana? Ya, untuk saat ini sedang saya laporkan
banjir yang terparah di daerah Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara yang saat ini saya sedang melaporkan, begitu Pram. Jika hingga sejak pagi tadi hingga siang hari ini, apakah banjir di sana ada tanda-tanda surut? Baik, untuk banjir yang merendam pemukiman ini sejak pagi hari hingga siang saat ini belum ada tanda-tanda surutnya air, begitu Pram. Namun air sendiri ini diperparah dengan meluapnya aliran kali Cilemah Abang yang berada di pemukiman warga tersebut, begitu Pram. Bagaimana dengan warga di sana? Apakah warga ini memilih untuk mengungsi atau bertahan di rumahnya masing-masing? Baik Pram, untuk warga sendiri sebagian mengungsi ke dataran yang lebih tinggi, namun sebagian warga lagi lebih memilih bertahan di rumahnya masing-masing untuk menjaga barang-barang mereka, begitu Pram. Untuk saat ini juga warga belum ada yang dievakuasi oleh petugas tim gabungan maupun relawan hingga kepolisian. Begitu, Bram. Baik, Ahmad Jauhari Lutfi melaporkan langsung dari Cikarang Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, informasi dari laporan Cikarang Utara tadi sekaligus untuk jumpa kita di Breaking News kali ini. Saya Pram Sujaya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.